Dan pemirsa, 3 Baca Pres 2024 menghadiri undangan makan siang bersama Presiden Joko Widodo. Benarkah pertemuan ketiga Baca Pres dengan Presiden di Istana ini sebagai bentuk netralitas yang ingin dibangun oleh Presiden Joko Widodo? Masih bergabung bersama kami tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan, dan sudah bergabung akan saya sapa Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Pak Taslim, selamat pagi. Masih di mute ya Pak Taslim, boleh dibuka audionya? Sedikit. Oke, baik. Kemudian ada analis politik Universitas Paramadina, Mas Ahmad Khoirul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Taslim. Suara saya kedengaran ya? Sudah dengan jelas Pak Taslim. Pak Taslim, Oke, baik. kapan tepatnya undangan makan siang ini disampaikan ke Pak Anies, Pak Taslim? Ya, jadi 2 hari sebelum kemarin, secara resmi Pak Anies mendapat undangan, dan menurut kami memang ya demikianlah seharusnya seorang presiden ya. Seorang presiden harus bisa membangun kesejukan. Pertemuan itu menjadi surprise karena selama ini, saya ulangi, karena selama ini masyarakat berpandangan bahwa presiden telah menentukan sikapnya kepada calon tertentu, bahwa presiden telah memberi kode-kode keberpihakannya. Nah, sekarang setelah pertemuan itu kan implementasi dari pernyataan presiden ketika hari santri. Dia mengatakan, saya memilih ketiganya untuk kebaikan Indonesia ke depan. Sekarang yang diharapkan dan yang dituntut oleh publik adalah kesatuan, kesamaan kata dan perbuatan. Bagaimana seorang presiden kita bisa mengimplementasikan sikap netralitasnya terhadap ketiganya dalam Pilpres ini. Jadi menurut saya yang terjadi kemarin itu baru indikasi positif bagaimana seharusnya seorang kepala negara, bagaimana seharusnya seorang negarawan bersikap terhadap anak-anaknya. Meskipun kita tahu bahwa dalam konsultasi ini salah seorang putra presiden ikut, tetapi ya disitulah seninya seorang pemimpin. Di situ dan masyarakat menurut saya akan sangat menunggu, ingin melihat bagaimana apa yang disebut dengan netralitas itu. Kemarin Pak Anies juga dalam pertemuan itu secara agak gamblang mengatakan, meminta itu betapa pentingnya netralitas untuk menjamin objektivitas, untuk menjamin kualitas, untuk tidak meninggalkan bekas-bekas buruk dalam Pilpres yang akan datang. Jadi kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden, tapi kemudian kita menunggu. Kita menunggu supaya pertemuan itu, netralitas itu tercermin dalam praktek Pilpres, dalam praktek kepemiluan kita yang akan datang. Oke, apresiasi tapi butuh konsistensi ya Pak Taslim ya. Mas Ade, ya, apa memang benar netralitas ini menjadi pesan utama yang ingin disampaikan Presiden dalam makan siang kemarin, Mas Ade? Mas Iqbal, paling tidak kalau saya melihat ya pertemuan kemarin siang itu dalam jamuan makan siang ada sedikitnya dua variabel besar yang bisa kita lihat. Pertama tentu diskusinya itu, pembicaranya itu mengenai tentang bagaimana menghadapi pemilu presiden, pemilu pileg yang nanti tanggal 14 Februari 2024 nanti itu akan berjalan ya. Kita menghadapinya dengan suasana yang teduh, sejuk, tanpa isu-isu hoax, tanpa ada pembelahan lagi di masyarakat kita, tanpa ada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menakutkan seperti yang terjadi di tahun 2019 kemarin. Bang Taslim tahu sendiri itu, karena Bang Taslim ini saya berada dalam satu direktorat sama dia. Saya direkturnya, Bang Taslim wakil direktur saya pada saat itu. Jadi kami begitu repotnya, susahnya menghadapi isu-isu yang kita pikir itu sangat tidak bermanfaat buat edukasi pendidikan politik di masyarakat itu. Nah, itu mungkin salah satu agenda pembicaraan ya, supaya menghadapi pemilu besok itu dengan kenyamanan, orang bisa menentukan pilihannya tanpa ada rasa ketakutan dan lain sebagainya. Yang kedua tentu
pembicaranya, ya benar. Isu netralitas itu kan memang kalau saya boleh katakan setiap pemilu, baik itu pemilu pilkada, pilpres dan lain sebagainya, itu menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan setiap pemilunya. Apakah netralitas itu dituduhkan atau disangkakan kepada birokrasi atau owner dari birokrasi tersebut, kalau di pilkada misalnya incumbent atau kepala daerah yang akan bertarung lagi. Kalau hari ini misalnya kepada presiden disangkakan, ya saya pikir tidak mutlak seperti itu. Bisa saja netralitas itu dipergunakan atau dimanfaatkan oleh siapapun yang mempunyai keinginan kepentingan yang katakanlah tidak baik untuk itu. Semua calon saya pikir punya potensi untuk menggerakkan ASN atau kelompok apapun yang dianggap dia harus netral dalam bersikap bertindak menghadapi pemilu itu. Jadi isu netralitas itu ya kita bicarakan bersama-sama kepada semua calon supaya juga siapapun yang punya posisi dalam menjalankan pemerintahan itu berjalan dengan baik menghadapi pemilu itu. Jadi isu netralitas ini kan memang harus bisa dijawab oleh semua kita, ya, supaya kita juga tidak menarik-narik kelompok-kelompok tertentu, ya, dalam panggung politik yang sesungguhnya mereka bertentangan atau melanggar undang-undang yang menjadi kewenangan mereka. Begitu, ini Mas relevan Iqbal. ya, Mas Ade ya. Jadi persiapan pemilu tadi diharapkan teduh dan sejuk, tapi untuk teduh dan sejuk kan harus ada jaminan kalau presidennya netral. Mas Umam, kalau melihat ini tadi Pak Taslim bilang sebelumnya kan ada kode keberpihakan, tapi kemudian dengan adanya makan siang ini diharapkan bisa menjadi tradisi baik yang kemudian menghapus semua prasangka tersebut kalau kata Mas Ade. Nah, kalau Anda melihat ini seperti apa? Karena netralitas kata Mas Ade bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi bagaimana kalau ternyata ini diharapkan dari seorang presiden yang anaknya juga ikut menjadi bacawa pres yang akan turut berkontestasi dalam pilpres. Setelah itu juga ada beberapa pembantunya, yakni menteri-menteri yang juga ternyata berada dalam tim pemenangan anaknya. Seperti itu, Mas Umam, bagaimana analisa Anda? Ya, pertama tentu kita harus apresiasi karena bagaimanapun juga pertemuan dari 3 capres bersama dengan the sit-in presiden, dalam konteks ini Presiden Jokowi, tentu akan menghadirkan beberapa hal yang positif. Pertama terkait dengan konteks menguatkan politik rekonsiliasi yang diharapkan tidak terjadi pembelahan, polarisasi, atau bahkan gesekan di dalam konteks kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Yang kedua tentu diharapkan dengan pertemuan itu kemudian lebih cair proses komunikasi di dalam konteks bagaimana membicarakan keberlanjutan atau continuation dari pemerintahan ini supaya kemudian tidak terjadi gap yang cukup serius antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang menjadi suksesornya. Nah, tetapi di saat yang sama, diakui atau tidak, bisa saja kemudian hal ini ditafsirkan sebagai sebuah upaya dan juga langkah strategi diplomasi politik Pak Jokowi untuk menepis tudingan-tudingan dan juga serangan-serangan politik yang per hari ini praktis 1 minggu belakangan ini cukup masif diarahkan kepada beliau atau keluarga beliau pasca pengambilan keputusan pencawapresan Gibran. Karena bagaimanapun juga serangan itu tentu membuat lingkaran presiden gusar karena tidak hanya akan memberikan serangan yang bisa mendelegitimasi kredibilitas pemerintahan, tetapi juga akan berdampak pada efektivitas capres dan cawapres dalam konteks ini adalah Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu mengundang capres-cawapres ini tentu positif, tetapi di saat yang sama bisa jadi ini juga menjadi bagian dari strategi Pak Jokowi sendiri untuk menepis tudingan-tudingan tadi, meskipun di saat yang sama tidak mudah memang untuk percaya betul atau untuk menitipkan dalam konteks ini adalah amanah supaya kemudian Presiden Jokowi betul-betul netral. Betul, memang dalam konteks regulasi aturan Presiden diberikan hak untuk memberikan dukungan, bahkan menunjukkan political endorsement atau mengikuti kampanye mendukung capres-capres tertentu. Di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu di statementnya clear di pasal 299. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 di ayat 1, 2, 3 dijelaskan secara terbuka ketika Presiden mendukung
ketika presiden berkampanye, maka harus menanggalkan semua instrumen kekuasaan negara yang dia pegang, kecuali hal-hal yang sifatnya melekat, seperti protokoler, kemudian keamanan, dan juga aspek kesehatan yang memang melekat pada diri presiden. Tetapi begitu kemudian masuk di dalam konteks pertarungan, maka kemudian instrumen kekuasaan negara harus diletakkan secara independen, diletakkan secara netral. Nah, di level inilah yang kemudian tentu menjadi harapan dari cukup banyak pihak, dan uniknya kemarin disampaikan bukan hanya oleh Anies Baswedan, tetapi juga oleh Ganjar Pranowo yang juga menjadi capres dari PDIP. Tentu ini memunculkan sejumlah spekulasi, apakah kemudian kekompakan statement dari Anies dan juga Ganjar kemudian memunculkan sejumlah spekulasi bahwa keduanya tampaknya memiliki concern dan kekhawatiran yang sama terjadi potensi politisasi kekuasaan negara. Oke, nanti kita akan tanyakan ke Pak Taslim kenapa netralitas ini menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Anies usai makan siang bersama Pak Jokowi. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Adalah langkah positif yang dilakukan oleh Presiden. Pertama tadi saya sudah katakan untuk menetralisir keadaan sekaligus membantah adanya tuduhan-tuduhan bahwa Pak Presiden Jokowi ini berpihak kepada salah satu calon gitu. Kami tidak ada sedikit pun berpikiran bahwa ini sekedar gimmick ya. Harapan kami kan kita juga nggak mau ya Mbak ya, nanti misalnya nih kami menang terpilih ternyata ada bantuan dari istana, itu kan nggak mau gitu. Jadi kan kita juga gentle, jadi menang secara terhormat, ya kita bertanding secara fair, tidak ada intervensi-intervensi. Nah itu yang sebenarnya untuk membuat keterpilihan tuh legitimate gitu, tidak atas dukungan-dukungan ya atau perangkat-perangkat dari negara gitu. Ini yang sebenarnya kami harapkan. Jadi bukan kita malah membenamkan ya soal dukungan itu, kemudian kita berharap ada tangan-tangan misteri yang bergerak, itu kan kita tidak berharap gitu. Jadi kita berharap juga kita bertanding secara fair ya di lapangan. Jadi siapa pemenangnya juga nanti kami merasa terlegitimasi gitu. Untuk makan siang beramah-tamah dengan Presiden itu satu hal yang positif dan harus diapresiasi. Bagaimanapun juga ya Mas Ganjar ya Mas Anies sama Pak Prabowo itu kan juga kenal baik juga. Bolehlah kita bersaing ya dalam pemilu, mari bersaing, tapi mari kita bersaing secara sehat. Mari kita bersaing sesuai dengan nilai-nilai keadaban, bersaing dengan mendahulukan etika, bersaing dengan menampilkan program dan gagasan ya untuk turun ke bawah, dan sama-sama saya yakin ya Presiden dan kita semua harus menjamin bahwa pemilu baik pileg maupun pilpres itu berjalan dengan jujur dan adil. Jangan sampai instrumen kekuasaan itu memihak kepada salah satu kandidat. Dan jangan sampai misalkan meskipun Mas Gibran itu putranya Pak Jokowi ya, kemudian digunakan infrastruktur kekuasaan untuk mendukung calon tertentu. Saya yakin bahwa Pak Jokowi itu berdiri di atas semuanya, ya, tidak kemudian memihak salah satu kandidat. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan itu tadi statement dari Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto dan juga PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Sekarang saya ingin ke Pak Taslim. Pak Taslim, mengapa netralitas ini menjadi salah satu key point atau poin yang disampaikan oleh Pak Anies usai makan siang dengan Presiden? Ya, jadi sejak awal kami kan sudah mengajak Anies ini berkeliling. Jadi beliau merasakan sendiri tanda-tanda ketidaknetralan itu ada di mana-mana, dari Aceh sampai Papua. Oleh karena itu kita tidak jemu-jemunya mengingatkan supaya seluruh instrumen kekuasaan yang adalah milik seluruh rakyat Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Nah, saya mau kembali kepada makan siang kemarin, itu kan baru secara formal Presiden
mengundang bertiga. Sekarang rakyat menunggu implementasi dari netralitas itu. Supaya apa? Supaya kita masuk di arena pemilu ini secara terhormat dan bermartabat. Koalisi perubahan tidak sedikit pun gentar menghadapi paslon manapun dalam semangat kesetaraan, dalam semangat kehormatan, dalam semangat fair play. Yang kami keberatan adalah ada instrumen-instrumen invisible hand yang digunakan untuk melawan kami. Jadi kami dengan seluruh jajarannya dan seluruh masyarakat Indonesia sedang menunggu bagaimana caranya menjadikan pemilu ini pemilu yang bermartabat, terhormat, sehingga siapapun yang menang, siapapun yang kalah, semua legowo untuk menerimanya. Sekali lagi, kami menunggu, ini belum akhir. Yang disebut dengan netralitas itu kan dalam perbuatan. Jadi penting dalam etika berpolitik satu kata dan perbuatan. Netralitas itu syarat utama bagi kekuasaan untuk menjamin bahwa pemilu ini nanti legitimate. Kalau ada tanda-tanda bahwa pemilu ini dicederai, itu pasti nanti efeknya seperti 2019 sampai sekarang efeknya kan masih ada. Kenapa? Baik. Karena ada aksi-aksi yang jelas coba merusak integritas bangsa ini. Ada praktek-praktek kampanye yang merusak tatanan kebinekaan dan pluralisme kita. Saya kira demikian, Mas. Mas Ade, itu semua intinya mengapresiasi ya makan siang ini untuk membicarakan masalah-masalah yang mungkin ada jelang kontestasi Pilpres. Nah, tapi bagaimana menjawab concern tersebut soal netralitas ini? Apakah ada jaminan dari Pak Presiden Jokowi nanti supaya netralitas ini memang benar-benar dijunjung tinggi untuk pemilihan yang fair? Ya, tentu Mas Iqbal, komunikasi yang telah dibangun oleh Pak Jokowi melalui kemarin itu makan siang itu memang patut kita apresiasi positif, karena itu ada tradisi baik, praktik baik yang harus kita ikuti untuk kelanjutannya lah. Jadi kita sepakat semua dengan komunikasi yang telah dibangun oleh Pak Jokowi itu. Tadi saya katakan ini sebagai diplomasi meja makan lah, membangun, mengkomunikasikan, membicarakan hal-hal yang baik ya. Terkait dengan netralitas itu tadi saya katakan semua punya potensi untuk bisa menggerakkan kekuatan-kekuatan yang ada ya. Apakah itu di sektor ASN, TNI, Polri, bahkan Mas Iqbal, mohon maaf ini, di media, wartawan sendiri gitu. Bisa saja itu bisa digerakkan dengan untuk kepentingan tertentu. Ya, tapi kan kita berangkat dari semua regulasi, aturan-aturan yang ada. Ketika misalnya kondisi-kondisi tertentu, katakanlah itu melanggar, apakah itu regulasi, perundang-undangan yang ada, atau bahkan aturan-aturan yang ada, ya tentu itu jangan diartikan, oh ini tidak netral. Oh ini kenapa kami melakukan itu dilarang. Tuh. Nah, kan kita tidak ingin apa yang kita lakukan itu benturan dengan sebuah regulasi. Meskipun anak Pak Jokowi juga maju ya Pak, nanti akan berkontestasi ya, ada jaminan netral ya. Kenapa Mas? Meskipun anaknya Pak Jokowi sendiri berkontestasi di Pilpres. Ya, nanti kan tentu instrumen pengawasan ada yang kita sudah percayakan berdasarkan undang-undang, itu ada namanya Badan Pengawas Pemilu. Dan mungkin juga badan lembaga-lembaga pengawas lainnya yang bisa memantau bagaimana pergerakan, bagaimana situasi-situasi di lapangan yang ada. Nah, kita pun juga setiap diri kita sendiri, setiap masyarakat yang mempunyai kesempatan untuk melihat, mengontrol apa yang terjadi di lapangan terhadap hal-hal yang apakah itu bertentangan dengan regulasi yang ada gitu. Makanya bisa saja komunikasi kemarin itu Pak Jokowi menyampaikan kepada para calon ini, ya kita melakukan campaign, melakukan komunikasi, dialog kepada publik, ya untuk saling menghormati, saling taat kepada regulasi dan aturan yang ada. Kalaupun itu nanti ada kejadian
ya kita serahkan kepada proses-proses penegakan hukum yang ada mungkin di lapangan. Nah, tadi saya katakan, ya jangan diartikan juga atau jangan disangkakan menarik misalnya TNI Polri, ASN atau lain-lain yang diatur oleh kewenangan profesi mereka itu diatur oleh undang-undang, tapi juga bisa saja media, wartawan. Misalnya saya katakan ini ada juga komunikasi atau pendapat di publik. Oh, calon ini kenapa beritanya begitu besar? Oh, calon ini kenapa beritanya terlalu kecil? Oh, ini dibesar-besarkan. Media-media sosial kan juga gitu. Nah, itu kan juga Mas menunjukkan Ade, sudah ada poinnya. faktor elemen Saya ingin ke Mas Umam ya. terhadap bentuk-bentuk komunikasi atau campaign yang ada di dalam Mas nanti Umam, campaign yang dilakukan kalau oleh Mas Ade paslon yang ada. sudah memiliki keyakinan ya soal netralitas ini, artinya ya sudah bisa yakin Pak Jokowi akan netral. Nah, sebenarnya apa cukup makan siang ini untuk menjamin netralitas presiden? Apa yang harus ditunjukkan bahwa ada konsistensi antara yang dibicarakan dengan tindakan? Mas Umam, bisa dengar suara saya? Ya, terkait dengan konteks itu, maka memang tadi yang disampaikan oleh Pak Taslim itu justified, pembuktian. Nah, kalau misal kemudian kita bicara pembuktian, maka yang ada di atas permukaan dan juga di bawah meja itu harus sama. Ibaratnya kalau misal kita analogikan, di atas meja makan itu seolah tenang-tenang saja. Tetapi di bawah meja, kaki-kaki kekuasaan itu bisa saja saling menghantam satu sama lain. Nah, oleh karena itu, ini menjadi penting karena bagaimanapun juga praktik politisasi kekuasaan negara itu hampir pasti tidak berjalan di atas permukaan. Dia tidak akan bertabrakan dengan hukum karena dia bermain dengan melampaui aturan hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tadi disampaikan diserahkan pada penegak hukum, justru di level ini ada potensi kalau misal kemudian terpolitisasi, instrumen kekuasaan negara itu termasuk dalam konteks ini adalah instrumen penegakan hukum. Nah, oleh karena itu tentu kita membutuhkan pembuktian itu, dan pembuktian ini akan berpengaruh terhadap seberapa masif kemudian presiden sendiri, seberapa konsisten presiden sendiri untuk menjalankan komitmen netralitas kekuasaan negara. Karena kalau misal tidak, yang terancam adalah demokrasi. Demokrasi kita menjadi termanipulasi, manipulated democracy. Kalau misal kemudian itu yang terjadi, tentu impact-nya akan kemana-mana. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang kemudian perlu digarisbawahi, bahwa memang bagaimanapun juga, kita juga harus realistis pada sebuah fakta politik per hari ini, di mana Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, jangankan dalam konteks kontestasi pilpres di level nasional, di level lomba Agustusan saja, saya yakin tuh Pak Taslim, Pak Irfan itu kalau anaknya ikut lomba gitu 17-an, itu pun juga orang tua itu sebagai orang tua ikut menyemangati, ikut bertepuk tangan menyemangati. Apalagi ini di level pilpres yang tentu akan ada konsekuensi politik kalau misal kemudian yang bersangkutan mengalami kekalahan. Impact-nya luar biasa, bukan hanya bahayanya kalau presiden tetapi tidak juga netral? keluarga besar Pak Jokowi itu sendiri. Apa sih bahayanya kalau presiden tidak netral? Diulang lagi Mas Iqbal. Apa sih bahayanya kalau presiden ternyata terbukti tidak netral? Ya, netralitas presiden itu akan berdampak betul terhadap bagaimana proses demokrasi dijalankan secara fair, terbuka, dan accountable. Kalau misal kemudian presiden tidak netral, dalam konteks ini netral pada batasan-batasan yang jelas. Kalau netral dengan tidak memberikan dukungan, tentu tidak. Tadi saya sebutkan di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, di pasal 299, presiden diberikan hak untuk memilih, bahkan untuk ikut berkampanye. Haknya ada. Tetapi bagaimana kemudian memisahkan antara domain privat sebagai seorang Joko Widodo dan domain publik sebagai Joko Widodo sebagai seorang presiden, ini yang harus clear. Jangan sampai kemudian domain publik, jabatan beliau sebagai presiden, dimanfaatkan dengan mengerahkan berbagai kekuatan dan juga pengaruhnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan untuk serving, melayani, memfasilitasi kepentingan di level domain privat itu. Nah, di level inilah yang kemudian kalau misal presiden tidak netral, maka instrumen kekuasaan negara berpotensi terpolitisasi dan kemudian bisa menjadi alat untuk memanipulasi demokrasi. Nah, di level ini tentu kita tidak inginkan,
apa yang kemarin terjadi di MK seolah menjadi wake up call bagi kita semuanya. Jangan sampai kemudian proses-proses yang kemudian tidak sesuai dengan nalar dan juga moralitas publik itu terus berjalan. Karena kalau misal kemudian itu terjadi, yang kasihan itu bukan hanya negara, bukan hanya demokrasi, tetapi juga kredibilitas pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri yang sudah diperjuangkan 9 tahun, mencoba untuk membangun kepercayaan publik trust sudah terjaga dengan baik, tapi kemudian di fase akhir ini justru terreduksi oleh langkah-langkah dan juga politik, pilihan-pilihan politik itu sendiri. Baik Mas Umam, kita nantikan konsistensi supaya walk the talk gitu ya, apa yang dikatakan sesuai dengan tindakan. Mas Ade, terima kasih. Pak Taslim, Mas Umam, terima kasih atas diskusinya di Selamat Pagi Indonesia. Nanti next kita diskusi sambil makan siang bareng ya. Biar nggak cuma capres, kita juga bisa berdiskusi. Saya tunggu diajak makan siang sama Bang Taslim ini. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.